Selamat bertemu kembali dengan kanal YouTube MS STP Bonaventura. Salam sehat. Video ini akan membahas satu topik yang populer dari Sigmund Freud, bapak psikologi dalam atau psikoanalisa, yaitu tentang mekanisme pertahanan ego atau mekanisme pertahanan diri. Tema ini merupakan turunan dari teori dinamika kepribadian. Menurut Freud, setiap individu memiliki struktur kepribadian yang terdiri atas id atau insting, ego atau reality, dan superego atau morality. Id atau insting adalah dorongan naluriah yang muncul dalam pikiran manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar memperoleh kesenangan, kenikmatan, atau kepuasan. Id dibedakan atas 1. Insting hidup atau life instinct adalah naluri dasar dalam diri manusia yang memberikan dorongan kepada individu untuk melakukan sesuatu yang dapat memberikan kesenangan, kepuasan, kebahagiaan, dan sebagainya, tetapi dalam bentuk perbuatan atau perkataan yang positif. Misalnya, naluri untuk meraih prestasi, untuk mendapatkan penghargaan, untuk hidup sejahtera, dan sebagainya. Yang kedua, insting mati atau death instinct. Insting ini merupakan motivasi dasar manusia untuk bertingkah laku negatif atau destruktif guna memperoleh kepuasan atau kenikmatan. Misalnya, insting untuk menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya, superego. Superego adalah pikiran manusia yang terbentuk dari ajaran-ajaran yang diperoleh individu, baik dari kedua orang tua, dari sekolah, maupun dari nilai-nilai budaya tempat ia dibesarkan. Ini berfungsi untuk memberi pertimbangan kepada individu, khususnya ego, sebelum mengambil suatu keputusan. Selanjutnya, ini mengontrol, mengkritik, bahkan mengancam individu dengan hukuman atas suatu perbuatan. Superego inilah yang biasa dikenal sebagai hati nurani. Yang ketiga adalah ego. Ego adalah bagian pikiran yang mengeksekusi atau menolak dorongan-dorongan insting setelah memperoleh pertimbangan atau masukan dari superego. Apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan individu dalam hidup sehari-hari, itu adalah hasil keputusan ego. Ego bertanggung jawab atas terciptanya integrasi dan harmoni antara id, ego, dan
super ego. Uraian di atas menimbulkan apa yang dinamakan dengan dinamika kepribadian, yaitu sebuah situasi kebingungan yang dialami ego dalam mendistribusikan energi akibat adanya tarik-menarik atau persaingan antara id, ego, dan super ego. Dinamika kepribadian menimbulkan konflik internal dalam diri individu. Konflik internal ini cenderung muncul sebagai gejala kecemasan atau anxiety. Contoh, seorang siswa yang pertama kali menyiapkan kopekan dalam ujian akan mengalami kecemasan yang tinggi saat hendak membuka kopekannya sewaktu ujian. Kenapa cemas? Perbuatan membuat kopekan adalah dorongan id untuk memperoleh nilai tinggi dengan cara gampang, tidak perlu capek belajar. Maka ketika dorongan id ini hendak dieksekusi oleh ego, super ego mengkritisinya dengan suara keras, bahkan mengancam akan dapat hukuman bila ketahuan oleh guru. Di sini ego mengalami konflik, individu mengalami kecemasan yang tinggi. Bila kemudian ego memutuskan untuk tidak jadi ngopek, maka individu menjadi tenang. Kecemasannya berhenti karena super ego diam. Akan tetapi, jika ego mengeksekusi dorongan id tadi, jadi membuka kopekan, maka individu akan terus dilanda kecemasan, bahkan setelah ujian berakhir. Kenapa demikian? Karena super ego terus menyampaikan kritikan atau ancaman tadi. Sementara bagi siswa yang sudah terbiasa ngopek waktu ujian, tidak lagi mengalami kecemasan karena super ego tidak berfungsi. Hal yang sama berlaku bagi dorongan id lainnya, seperti mencuri, membuli, tampil di pentas, dan sebagainya. Mekanisme pertahanan ego ini adalah strategi individu untuk mengatasi kecemasan yang diakibatkan oleh konflik internal tadi. Ada 7 bentuk mekanisme pertahanan ego. Pertama, represi, yaitu menekan dorongan id ke alam bawah sadar. Misalnya, seorang laki-laki yang memiliki dorongan seksual yang sangat kuat, lalu merepres keinginan tersebut sedemikian rupa. Ini mengakibatkan ia jadi impoten. Contoh lain, seorang anak SD memiliki keinginan kuat untuk jadi penyanyi. Suara anak ini memang sangat bagus. Suatu ketika hal itu dia ungkapkan kepada gurunya. Guru meresponnya dengan sangat negatif. Si guru mengatakan bahwa itu mustahil karena kamu itu jelek, miskin, kurang gizi, bodoh lagi, tidak cocok jadi penyanyi. Guru sama dengan orang tua, memiliki otoritas terhadap siswa. Karena itu, ego anak ini merespon perkataan guru tersebut sebagai suara kuat dari super ego. Lantas pikiran ego si anak merepres keinginan menjadi seorang penyanyi tersebut
ke alam bawah sadar. Akibatnya, alam bawah sadar si anak merespon kejadian tersebut. Misalnya, membuat suara si anak jadi jelek, tidak pernah lagi mau bernyanyi, atau bahkan ia sangat benci kepada penyanyi. Yang kedua, sublimasi. Ini adalah bentuk pertahanan ego yang positif. Dorongan id diubah ke dalam tingkah laku yang bisa diterima dan dihargai masyarakat. Misalnya, dorongan seksual dialihkan menjadi perilaku yang artistik dan kreatif, mengarang puisi, memancing, berenang, dan sebagainya. Yang ketiga, rasionalisasi. Ini adalah cara mengatasi rasa bersalah akibat sebuah kegagalan dengan memikirkan ulang kejadian tersebut guna menemukan dalil yang dapat membenarkan diri sendiri dan menyalahkan pihak lain. Contohnya, seorang mahasiswa yang kecewa karena tidak lulus ujian untuk mata kuliah tertentu, lalu berkata, "Ya, saya sudah belajar sebisa saya, tapi nasib tidak berpihak kepada saya." Empat, reaksi formasi. Ini adalah suatu cara untuk melawan dorongan id yang mengganggu dengan mengekspresikannya dalam tindakan yang berlawanan. Contoh, seseorang yang memiliki dorongan seksual yang tinggi berusaha melawan dorongan tersebut dengan cara membenci setiap lawan jenisnya. Contoh lain, seorang gadis yang jatuh cinta kepada seorang pemuda, tapi karena takut bertepuk sebelah tangan, ia justru melakukan tindakan atau perkataan yang menyakitkan bagi pemuda tersebut. Kelima, displacement. Ini adalah upaya pemuasan id dengan mengganti objek yang original dengan objek yang tidak berdaya. Contohnya, seorang mahasiswa tidak terima dimarahi dosennya. Ia pun sangat marah. Tetapi karena tidak berani melawan dosen tersebut, ia lalu melampiaskan amarahnya kepada pacarnya. Keenam, projection. Ini sebuah mekanisme pertahanan diri dengan cara memproyeksikan atau melemparkan kesalahan atau kelemahan individu sebagai kesalahan atau kelemahan orang lain ataupun pihak lain.
contohnya, seorang anak yang tidak mau memaafkan orang tuanya berkata, "Bagaimana saya bisa memaafkan dia? Orang dia saja masih terus melakukan tindakan itu kepada saya." Yang ketujuh, regression. Ketika berhadapan dengan masalah yang pelik, individu mundur ke periode psikoseksual masa kanak-kanak yang menyenangkan. Misalnya, seorang wanita yang bertengkar hebat dengan suaminya lalu pulang ke rumah orang tuanya dan menangis di pangkuan ibunya. Demikian penjelasan kali ini. Jika ada pertanyaan, mohon disampaikan lewat kolom komentar di YouTube. Sekian dan terima kasih.